Teman-teman sekalian, sebenarnya sekarang belok dikit tapi untuk menjelaskan ini Pak Mustafa. Anda tahu pernah makan mie godok, mie goreng, super mie, indomie seterusnya ya, itu kan terbesar kan Bogasari, betul. Indofood yang juga punya Indosemen ya. Indofood, Indosemen, Bogasari itu bahkan menguasai Australia. Dia 80% gandum Australia dia yang ambil. Jadi sangat kaya Bogasari itu. Saya ingin katakan sama Anda, itu semua Bogasari, Indosemen, seluruh perusahaannya itu omsetnya tidak lebih dari 45 triliun. Tommy Winata mungkin bisa 5 kali lipat. 3 konglomerat lainnya di bawahnya. Artinya di jumlah keseluruhan paling kabeh 200 triliun. Pertamina tok, Mas. Pertamina tok itu omsetnya 450 triliun. Jadi tidak benar kalau konglomerat itu terkaya di Indonesia. Orang yang paling kaya di Indonesia Anda tidak pernah tahu, karena mereka ada di kerajaan sendiri yang kerajaan Indonesia tidak bisa masuk ke dalam. Jadi Bogasari, Indofood itu cuma 1/10-nya Pertamina atau salah satu BUMN. Padahal BUMN itu jumlahnya 220. PLN, Telkom, PJKA, Perhutani. Jadi Indonesia itu kaya raya, kaya raya. Nah, orang yang pegang kerajaan ini bikin satu sistem komunikasi dengan mengumumkan dan memberi kesan secara nasional bahwa yang menjadi pencoleng dari ekonomi Indonesia adalah swasta-swasta yang 1/10-nya nggak ada tadi. Terus gue bencine karo konglomerat itu sopo? Pertamina ini semono sugi. Jadi kalau lihat BUMN segitu banyak, Mas, sebenarnya setiap bayi procot itu bisa dikasih 10 juta oleh pemerintah. Tidak mungkin orang Indonesia bayar sekolah kalau BUMN itu benar-benar bekerja diaplikasikan untuk kepentingan APBN. Jadi resminya teman-teman sekalian, BUMN itu yang jumlahnya segitu banyak itu adalah 70% dari keuangan Indonesia. 70%. Yang konglomerat dan sampean itu 30%. Menurut saya. Nah, 70% ini tidak pernah terkait sama kesejahteraan Anda. Jadi mulai sehari ini bekerjalah, bercita-citalah bagaimana menjadi pegawai BUMN. Syukur menjadi direktur BUMN. Bulan depan kita akan bikin diagram dengan angka-angkanya, kita sedang usahakan. Dari 70% tadi menjadi APBN, kan gitu kan? APBD. Belum lagi nanti ada BUMD. Bayangkan Kalimantan, Mas ya. BUMD-nya kan kaya raya, luar biasa. Jadi mustahil Indonesia itu susah, mustahil orang itu harus bayar sekolah untuk anaknya, mustahil. Mesir saja yang miskin kayak gitu sekolah gratis sampai tamat. Di Indonesia kita bayar begitu mahal. Itu sekarang bukan hanya BUMN, BHMN barang yang curang sebagai perusahaan. Misalnya UGM itu BHMN. Saya sudah tanya, ini bedanya sama perusahaan apa? Ya semacam perusahaan, itu kan? Ya Pak? Nah kalau gitu, saya senang kalau UGM jadi perusahaan. Berarti rakyat akan mendapat pemasukan banyak karena dia perusahaan tuh.
Berarti UGM akan membayar sewa tanah dan gedung yang sudah dia pakai sejak tahun 45 dulu. Dibayar, ya toh? Terus gaji dosennya sejak tahun itu dibayar sekarang, dan mulai dia jadi BHMN dia tidak lagi minta APBN untuk menggaji dosen dan karyawan, karena mereka perusahaan harus menggaji dosen dan karyawannya sendiri. Berarti APBN kita tidak dikurangi oleh adanya BHMN. Asik toh? Asik, bagus toh. Jadi APBN menjadi banyak yang melimpah ke rakyat. Terus sudah dibayar apa belum oleh BUMN? Belum. Apakah itu dianggap utang? Apakah terus pemerintah bikin aturan bahwa setiap BHMN mulai hari ini harus membayar karyawannya sendiri? Kan mereka pegawai negeri, yang bayar siapa? Loh, kalau memang itu perusahaan, ngapain kamu pegawai negeri kata harus itu? Kamu harus cari karyawan sendiri, betul nggak? Sampai ngerti nggak maksud saya ini, Mas? Ya. Nek kue nggak perusahaan, kue nggak warung, loh, Sopyan nggak warung di mall-mall, itu nyewa, uangnya berapa, setahun berapa, gaji karyawannya berapa, kulaan bahan berapa, ngedole piro, terus badi piro, rugi piro, kan begitu. Nah, ini perusahaan-perusahaan pendidikan kita ini perusahaan yang mengambil uang sebanyak-banyaknya dari wali murid, tetapi mereka tidak mau bayar karyawannya sendiri, tidak mau menyewa tanah dan gedungnya sendiri, kan begitu. Dan tidak mau membeli alat-alat sendiri, nanti tetap bikin proposal untuk dibantu oleh kementerian untuk mendapatkan alat-alat itu. Maka sekarang beramai-ramailah bikin acara perjuangan karier untuk bisa masuk perusahaan itu. Mergo penak iso golek duit saoke-oke, ning karyawane dibayari, gedungnya disewake. Iki mau denger ya? Pak Mustafa bisa lebih menjelaskan. Kira-kira udah jelas kalau yang raja ya. Oke, itu sekedar contoh aja kok teman-teman sekalian. Jadi kalau mudah-mudahan bulan depan kita tahu persis bahwa kalau begitu channel Raisa apa-apa kayak negara ini. Raisa apa-apa. Ini harus ada revolusi luar biasa, bukan hanya revolusi tapi harus luar biasa. Karena lubang tikusnya itu jadi tempat untuk melakukan penggerogotan terhadap harta rakyat itu sudah tidak bisa di cover lagi. Saking banyaknya, bahkan undang-undang itu diniati untuk menciptakan lubang tikus. Amandemen terhadap undang-undang juga mengandung dan mungkin disengaja untuk mengandung lubang tikus. Memproses Nasaruddin aja penuh dengan perdebatan tafsir mengenai satu pasal, dua pasal, karena memang pasalnya itu dulu dibikin dengan lubang-lubang tikus sehingga dia relatif terhadap tafsir. Gitu teman-teman sekalian.